Dulu hiduplah burung yang memiliki kecantikan dan keindahan asal Indonesia dan sudah hidup damai selama ratusan tahun. Tapi semua berubah saat para pemburu datang ke alam liar. Ia berlari, bersembunyi hanya untuk bertahan hidup. Namun sayangnya burung ini menghilang. Puluhan tahun berlalu, para peneliti menemukan kembali spesies ini di habitatnya. Walau keberadaannya terancam punah, tapi kita percaya kita tidak akan membiarkan spesies ini kembali menghilang. Di video ini saya akan membahas salah satu spesies burung yang lagi-lagi statusnya dinyatakan terancam punah oleh IUCN. Salah satu kekayaan alam Indonesia yang menjadi spesies burung pegar terbesar di dunia, yaitu burung kuau raja. Burung besar yang cantik dan indah dengan motif bulu yang unik. Burung ini tersebar di Pulau Sumatera dan Borneo. Mari kita bahas lebih dalam tentang spesies burung kuau raja, mulai dari habitatnya, kehidupannya, serta ancaman apa yang dialaminya. Burung kuau raja. Burung kuau raja atau dalam bahasa Inggris disebut Great Argus merupakan spesies burung besar dan indah yang berasal dari hutan hujan Asia Tenggara. Dan di Indonesia sendiri, burung ini tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Borneo. Selain di Indonesia, burung ini juga dapat ditemukan di taman nasional negara Asia lainnya seperti Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Brunei Darussalam yang masih berada di satu pulau Borneo. Burung ini memiliki nama ilmiah Argusianus argus dan masuk ke dalam genus Argusianus dan masuk ke keluarga Phasianidae, yaitu burung-burung darat yang memiliki ciri khas seperti paruh pendek yang kuat, sayap pendek dan membulat, kaki yang kuat dan bercakar, dan memiliki bulu yang berwarna-warni dan bermotif, termasuk burung merak. Dijuluki Argusianus berdasarkan dari mitologi Yunani, yaitu Argus Ponoptes, yang berarti raksasa bermata 100, atau dalam kata lain, Argus berarti bermata banyak. Di Indonesia sendiri terdapat dua spesies burung kuau raja dengan nama Argusianus argusgai untuk burung kuau raja di Kalimantan dan Argusianus argusargus untuk burung kuau raja Sumatera dan Malaysia. Perbedaan kedua spesies ini terdapat pada beberapa hal. Ukuran kuau raja Kalimantan lebih besar daripada kuau raja Sumatera. Bulu kuau raja Sumatera lebih terang dibandingkan Kalimantan yang lebih gelap. Dari bulunya, bintik mata kuau raja Kalimantan lebih besar daripada kuau raja Sumatera. Burung kuau raja merupakan burung pegar terbesar di dunia, dengan panjang mencapai 2 meter untuk jantan dan betina lebih kecil dengan panjang 70 cm. Burung ini dapat ditemukan di hutan hujan daratan rendah dengan habitat yang lebat dan vegetasi yang padat di Asia Tenggara. Karena habitatnya berada di dataran rendah, populasinya mereka terus menurun karena hilangnya habitat dan perburuan ilegal. Dan sekarang masuk ke spesies terancam punah oleh IUCN. Ditambah lagi burung ini menghabiskan sebagian besar waktunya di darat, seperti membangun sarang dan mencari makanan juga di darat. Burung ini sebenarnya bisa terbang, namun mereka tidak sering melakukannya. Mereka lebih sering berlari dan melompat di pepohonan, serta sayap mereka yang pendek tidak memungkinkan mereka untuk terbang jarak jauh. Burung ini juga lebih suka berburu di malam hari, karena mereka memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam untuk mencari mangsa di kegelapan. Mangsanya ada beberapa macam, seperti serangga, cacing, buah-buahan, hingga biji-bijian. Ada hal unik saat burung jantan ingin menarik betina yang saya baca dalam jurnal Davison 1281b yang berjudul Sexual Selection and the Mating System of Argusianus argus atau seleksi seksual dan sistem perkawinan burung kuau raja, membahas tentang bagaimana seleksi seksual mempengaruhi sistem perkawinan burung kuau raja. Biasanya burung ini akan mengeluarkan suara keras dan bernada rendah untuk menarik perhatian betina yang ada di sekitarnya. Suara ini dapat terdengar hingga jarak 2 km. Setelah itu, saat betina sudah datang, burung jantan akan langsung memamerkan bulu yang indah dan berwarna-warni untuk terlihat lebih besar dan lebih menarik, serta melakukan tarian di depan burung betina. Ritual ini disebut dancing ground. Burung kuau raja jantan menggunakan dancing ground untuk memamerkan kecantikannya di depan betina. Kesuksesannya dipengaruhi oleh kualitas bulu dan ekornya.
serta kemampuannya untuk mempertahankan dancing ground. Burung jantan mencoba untuk menarik perhatian betina, dan betina memilih jantan dengan bulu dan ekor yang paling menarik. Burung betina biasanya dapat bertelur antara 2 hingga 3 telur dan akan menetas setelah 25 hingga 28 hari. Sayangnya, burung jantan merupakan burung poligami, yang berarti burung jantan dapat kawin dengan beberapa betina, sedangkan betina fokus untuk membesarkan anaknya sendiri. Secara waktu, reproduksi saat bertelur hingga menetas tidak terlalu lama, tapi kenapa populasinya terus menurun dan terancam punah? Itu semua disebabkan oleh ulah manusia yang menghilangkan habitat asli burung ini. Dan yang paling parah, burung ini diburu, membuat spesies jantan dan betina menjadi tidak seimbang, yang bisa menyebabkan susahnya mencari pasangan. Dan jika susah mencari pasangan, berarti proses reproduksi tidak akan terjadi. Dan jika pun berpasangan, mereka hanya bertelur 2 hingga 3 telur saja per musim kawin, tidak sebanding dengan jumlah burung yang diburu. Sempat dianggap punah puluhan tahun. Burung kuau raja pertama kali diberi nama ilmiah pada tahun 1766 oleh ahli botani dan zoologi asal Swedia yang bernama Carolus Linnaeus. Lalu ditambah, dideskripsikan secara detail dan ilmiah oleh ahli zoologi Inggris Edward Blair pada tahun 1846. Deskripsi ini didasarkan pada spesimen yang diperoleh dari Pulau Sumatera. Warga lokal sudah mengenal burung kuau raja jauh sebelum itu dan sudah dikenal selama berabad-abad. Burung ini sering digambarkan dalam seni budaya dan memiliki peran penting dalam cerita rakyat dan mitologi Nusantara. Burung ini juga sempat dikira punah, meskipun tidak pernah secara resmi dinyatakan punah. Itu karena di awal abad 20 populasi burung ini menurun drastis, serta tidak adanya pengamatan yang terdokumentasi selama beberapa dekade. Dan akhirnya setelah lama tidak terlihat, spesies ini dianggap sudah punah. Setelah puluhan tahun tidak terlihat, akhirnya pada tahun 1973 burung ini ditemukan kembali di hutan Sumatera. Penemuan ini dilakukan oleh tim peneliti yang dipimpin Dr. John McKinnon. Sejak saat itu, beberapa populasi burung kuau raja juga ditemukan di Pulau Kalimantan. Selang beberapa tahun, tepatnya 1988, IUCN mulai memasukkan burung kuau raja ke dalam daftar merah dan dikategorikan sebagai burung yang beresiko rendah. Status ini diperbarui lagi pada tahun 2000 menjadi hampir terancam punah karena penurunan populasinya yang cukup drastis. Dan hingga saat ini statusnya masih belum berubah. Ancaman utama burung ini dari dulu hingga sekarang masih sama. Yang paling utama karena perburuan liar. Tujuannya bermacam-macam, ada yang untuk dijual, ada yang diambil bulunya, dan ada juga yang dijadikan peliharaan. Hal ini menjadi penyebab penurunan populasi burung kuau raja yang paling signifikan. Bahkan kalian bisa dengan mudah mencari bulu burung ini di marketplace luar negeri karena motifnya yang cantik dan bulunya yang indah. Di salah satu platform terkenal, bulu ini dijual hingga harga jutaan rupiah per helai. Ancaman lainnya dari hilangnya habitat. Habitat burung kuau raja yang berada di dataran rendah sering ditebang untuk pembukaan lahan seperti perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur. Pemerintah juga berupaya untuk melakukan konservasi. Burung kuau raja dikembangbiakkan di penangkaran untuk meningkatkan populasinya dan untuk dilepaskan kembali ke alam liar. Seperti yang saya sebutkan tadi, masa bertelur burung ini cukup singkat. Untuk burung kuau raja yang sudah dilepaskan, polisi hutan tetap memantau habitat burung ini dan mencegah perburuan liar di habitat burung kuau raja. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi sekitar untuk tetap menjaga spesies ini dan memberikan edukasi ke masyarakat. Apabila ada masyarakat yang menangkap dan mengurung spesies ini, diharapkan organisasi ini dan pemerintah dapat dengan cepat mengambil tindakan dari informasi yang didapatkan dari warga lokal. Jadi siapa dari sini yang masih sering lihat spesies burung ini di alam liar? Dan komen di bawah.